Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat malam, dan selamat sore. Bagaimana kabar teman-teman semuanya pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini saya kembali membuat video teman-teman semuanya soal perhitungan kembali ya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan soal perhitungan 10 ampere 35 volt AC. Siapa tahu nanti teman-teman semuanya ada yang ingin mempraktekkan, monggo silahkan tinggal langsung dipraktekkan saja. Dan tentunya wajib untuk dipelajari ya teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya mulai untuk proses perhitungan ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan saudara-saudaraku semuanya yang telah mendukung channel YouTube ini ya. Dan saya ucapkan salam kenal kepada saudara-saudaraku yang baru gabung di dalam channel YouTube ini, yang baru kenal dengan saya, yang baru lihat channel YouTube ini. Saya ucapkan salam kenal dari saya dan semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaatnya dari apa yang akan saya jelaskan. Oke teman-teman, langsung saja, nggak pakai lama, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Rumus perhitungan 10 ampere 35 volt AC teman-teman semuanya. Untuk itu kita harus ketahui dulu berapa daya PSU-nya dan berapa muatan listriknya teman-teman dari daya PSU yang akan kita hitung nanti ya. Kita masuk ke perhitungan daya PSU dulu teman-teman, daya PSU power ampli teman-teman semuanya ya. Kalau teman-teman nanti ngerakit dengan spek yang berbeda, misalkan 10 ampere 25 volt AC, 10 ampere 45 volt AC, pastikan cara perhitungannya sama ya teman-teman. Jadi nanti di situ teman-teman semuanya akan mendapatkan nilai spesifikasi. Daya PSU-nya sekian, muatan listriknya sekian, untuk beban sekian, dan lain-lainnya seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman ingin jual lagi power ampli itu, tentunya teman-teman semuanya sudah mengetahui untuk spesifikasi yang teman-teman buat seperti itu. Rumusnya yaitu P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P ya teman-teman ya. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa mas? I itu adalah ampere. Ampere yang kita gunakan yaitu 10 ampere, maka kita tulis di sini 10 ampere dikali dengan V total, volt total, karena kita menggunakan trafo center tap ya. Di situ ada 2 pas 35 CT 35. Maka dari itu 35 dikali 2 ya. Setelah itu dibagi dengan cos P 0,8. Ketemunya berapa mas? 875 watt. Nah, untuk trafo 10 ampere 35 volt AC itu menghasilkan daya sebesar 875 watt ya teman-teman ya. Ingat sebelumnya sudah banyak juga perhitungan yang menggunakan satu pas, padahal trafonya trafo 2 pas. Jadi nggak bisa kita hitung satu pas saja ya, karena trafo yang kita gunakan ada 2 fase ya, 35 CT 35. Kalau satu pas itu ya tentunya untuk trafo yang tidak menggunakan center tap ya, center tap, tapi menggunakan 0 itu bisa kita terapkan menggunakan satu voltase saja dalam perhitungannya. Dan untuk mengetahui muatan listriknya seperti apa mas, dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 875 dikali dengan 0,8 sama dengan 700 VA. Oke teman-teman, jadi dengan 10 ampere trafo yang kita gunakan voltase 35 volt AC, kita menghasilkan daya sebesar 875 watt dan muatan listrik sebesar 700 VA. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan mengetahui berapa diodanya mas. Nah, kita menggunakan trafo 10 ampere, pastikan dioda yang kita gunakan yaitu 3 kali ampere trafo ya teman-teman. Jadi kita menggunakan dioda 10 ampere
trafo 10 ampere, maka 10 kali 3 sama dengan 30 ampere 30 ampere dioda ya teman-teman ya. 30 kan nggak ada ya, umumnya itu 35. Jadi teman-teman bisa gunakan 35 ampere, 35 ampere sampai dengan 60 ampere ya. Semakin besar semakin bagus, seperti itu ya. Jadi nanti tidak mudah panas untuk diodanya. Kalau misalkan kita pasang di bawah 10 ampere, yang akan terjadi yaitu panas pada dioda tersebut. Paham ya teman-teman? Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perhitungan elko. Perhitungan elko rumusnya yaitu UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total ya teman-teman ya. Ampernya berapa yang kita gunakan? 10 ampere ya. 35 dikali 2 sama dengan 70, maka kita tulis di sini 70 dikali dengan V total lagi 70 sama dengan 49.000 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan elko sebesar 10.000 mikro sebanyak 4 pitch dengan voltase 100 volt DC ya, atau 80 sampai dengan 100 volt DC. Baiknya sih 100 volt DC ya. Saya sarankan di 100 volt DC saja kalau teman-teman mau beli. Kalau teman-teman ingin menggunakan 22.000 mikro, maka teman-teman gunakan 2 pitch saja ya, dengan voltase sama yaitu 100 volt DC. Paham teman-teman semuanya? Oke. Setelah memahami sampai sini, kita masuk ke perhitungan driver teman-teman ya. Kita pastikan perhitungan driver itu nilainya sama dengan daya PSU. Kalau nilainya sama berarti itu sudah klop ya teman-teman ya. Nah insya Allah itu yang namanya panas berlebihan jauh kemungkinan seperti itu. Palingan ya tetap hangat lah seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Kita sebelum masuk ke driver, kita turunkan atau kita jadikan DC dulu tegangannya teman-teman ya. Tegangannya kita jadikan DC dulu, baru nanti kita masuk ke perhitungan driver. Rumusnya seperti apa mas? VDC ini adalah nilai tegangan yang akan kita cari, sama dengan VAC dibagi dengan cos P. VAC nya berapa mas? 35 volt AC ya. Ini 35 dibagi dengan cos P nya 0,8 sama dengan 43,75 volt DC. Nah itu teman-teman ya. Jadi dari 35 volt AC ketemunya 43,75 volt DC. Mas kenapa kok nggak dikali 1,4? Nah dalam perhitungan ini kalau misalkan dikali 1,4 itu tidak ketemu ya teman-teman nilainya. Untuk perhitungan drivernya nggak ketemu dengan PSU. Jadi memang standar untuk perhitungan ini dibagi dengan 0,8 seperti itu ya. Kalau dikali 1,4 memang hasil pengukuran teman-teman ya. Kalau dengan hasil perhitungan itu tidak ketemu teman-teman. Kenapa? Tentunya nanti tegangan itu akan turun teman-teman. Kalau misalkan sudah diberi beban ya teman-teman ya, tegangan itu akan turun, dan turunnya itu tidak jauh dari nilai 43,75 volt DC ini ya teman-teman. Maka dari itu di sini dimasukkan nilai cos P atau faktor kerugian daya. Paham teman-teman? Oke. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan driver. P sama dengan I dikali dengan V total DC ya. P-nya berapa mas? I-nya berapa mas? Ampernya yaitu 10 ampere dikali V total DC. Berapa volt DC-nya? 43,75 dikali 2 karena 2 fase. Ketemunya berapa? 875 watt. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman dengan daya PSU yang pertama kita hitung tadi. Berarti sudah klop ya. Berarti rumusnya benar, antara PSU dan driver itu sudah klop ya. Untuk kita mengetahui P daya yaitu ampere dikali volt ya teman-teman ya. Nah ini karena trafo CT yang kita gunakan, maka kita kalikan total ya teman-teman ya. V total DC karena kita sudah masuk ke driver. Dan kita ingin mengetahui berapa muatan listriknya mas. Oke, kita akan mengetahui muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan I dikali dengan V total DC dikali dengan cos P. I nya berapa mas? 10 ampere dikali dengan V total DC nya 43,75 dikali 2 dikali 0,8 sama dengan 700 VA. Nah ini nilai daya driver
keseluruhan ya teman-teman ya, bukan satu driver, bukan ya, keseluruhan. Dan juga muatan listriknya sudah sama dengan perhitungan daya PSU dan muatan listrik PSU. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah, setelah kita ketahui itu semua, maka kita tinggal, ini kan jumlah keseluruhan teman-teman ya, jumlah keseluruhan. Berarti kita tinggal tentukan jumlah transistor final yang akan kita pasang, karena beban itu kaitannya dengan transistor final ya. Nah, ini untuk menentukan jumlah transistor finalnya. Paham teman-teman? Oke, kita lanjut ke perhitungan menentukan transistor final. Oke, teman-teman semuanya, menentukan jumlah transistor final, yaitu daya PSU kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya teman-teman ya. Daya PSU nya berapa tadi? 875 watt. Kita bagi, kita menggunakan transistor Toshiba teman-teman. Kenapa mas? Karena kita masih menggunakan tegangan 35 volt AC teman-teman ya. Maka saran dari saya, teman-teman bisa gunakan final Toshiba saja. Ini tadinya mau saya hitung final Sanken tapi nggak jadi ya. Saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya menggunakan final Toshiba saja. Tegangan 25 volt AC, tegangan 32, 35, 37, yaitu baiknya menggunakan Toshiba saja ya. Kalau misalkan 45 itu bisa gunakan Toshiba atau bisa gunakan Sanken ya teman-teman ya. Tentunya kalau Sanken teman-teman pastikan beli yang 3858. Nah, itu mencakup untuk tegangan tinggi ya teman-teman ya. Dan juga untuk dioda pastikan beli yang kualitasnya baik. Toshiba beli yang kualitasnya baik ya teman-teman ya. Oke, berarti ketemunya berapa mas? 5,8 ya. 5,8. Nilai 8 ini kan mendekati nilai 6 teman-teman ya. 8, 9, 10. Nah, ini cuman ada 2 jarak ya teman-teman ya, untuk mendekati ke pembulatan 6 set ya teman-teman ya. Nah, pembulatan 6 set. Nah, pembulatan 6 set kan kalau misalkan pembulatannya untuk mendapatkan nilai pembulatan hanya 2 seperti ini, maka itu sangat kurang ya teman-teman ya. Maka kita labaskan atau kita lebihkan ke 7 set teman-teman semuanya. Insya Allah aman di 7 set daripada ke 6 set. Seperti itu ya. Itu untuk transistor final keseluruhannya teman-teman semuanya. Nah, setelah kita menghitung keseluruhan transistor final sudah kita tentukan, maka kita bisa hitung kembali transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan teman-teman semuanya ya. Nah, untuk perhitungan ini saya ambil contoh teman-teman semuanya. Channel 1 saya menggunakan 3 set dan channel 2 saya menggunakan 4 set final Toshiba. Jadi keseluruhannya berapa? 7 set ya teman-teman ya. Nah, untuk perhitungan ini nanti teman-teman bisa olah sendiri teman-teman sesuai beban yang teman-teman gunakan. Nanti ketemu nilainya CH1 misalkan 2 set, CH2 2 set, CH3 2 set, misalkan seperti itu ya. Itu pun bisa ya teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan beban yang teman-teman gunakan. Ini saya contohkan, saya menggunakan beban channel satunya yaitu 1500 sampai dengan 2000 watt ya teman-teman. Dan channel 2 nya saya menggunakan 1500 kali 2 seperti itu. Oke teman-teman, kita hitung yang pertama dulu channel 1 ya teman-teman ya. Kita hitung channel 1. CH1 kita cari dulu muatan listrik dari transistor final 3 set itu tadi ya teman-teman ya. Mas gimana ceritanya sih bisa tentukan kok bisa 3 set? Nah, seperti itu. Nanti teman-teman simak di sini cara berhitungnya seperti apa. Nanti teman-teman olah sendiri ya teman-teman ya. Kenapa kok bisa 3 set? Kenapa nggak 2 set saja? Kalau 2 set kira-kira seperti apa sih? Kalau misalkan 4 set kira-kira kebanyakan nggak sih? Nah, seperti itu ya. Teman-teman bisa analisa sendiri kalau teman-teman sudah memahami. Nah, jadi Q sama dengan ini kita akan mencari muatan listriknya dari transistor final 3 set final Toshiba. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa mas? 150. Nah, di cos P nya berapa? Cos P nya 0,8 ya teman-teman ya. Nah, 150 karena transistor final Toshiba yang kita miliki adalah 3 set, maka 150 dikali 3 ya teman-teman ya. Maka 450 ya. 150 kali 3 sama dengan 450. Nah, 450 ini kita kalikan dengan 0,8, ketemunya 360 VA. Nah, dengan transistor final Toshiba 150 kali 3 memiliki nilai muatan listrik sebesar 360 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, setelah itu untuk bebannya kita hitung aja di sini di maksimalnya ya teman-teman, 2000 watt misalkan. Maka dari itu kita cari muatan listrik dari 2000 watt dengan rumus Q sama dengan P dibagi R. P-nya berapa Mas? 2000 watt ya, dibagi dengan R-nya berapa? R-nya adalah 8. Ya, 8 ini 8 ohm ya teman-teman ya. Biasanya itu kan tertulis di nameplate-nya itu 8 ohm ya teman-teman ya. Mas, kalau misalkan saya tester kok hasilnya nggak 8 ohm Mas, 6 ohm. Nah, itu menurut saya pribadi sih ya, lebih baiknya teman-teman gunakan alat ukur yang sesuai dengan alat ukur impedansi ya teman-teman ya, agar nilainya sesuai. Kenapa? Karena dari perusahaan itu sudah menentukan nilainya menggunakan alat ukur yang sesuai dengan apa yang akan diukur. Jadi ketemu 8 ohm ya, maka dari itu kita bagi 8 ohm, jangan 6 ohm ya teman-teman ya. Paham teman-teman? Oke, ketemunya berapa Mas? 2000 dibagi 8 ketemunya 250 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan ya, bahwasanya si beban itu membutuhkan 250 VA, sedangkan sumber atau transistor final tadi yang 3 set menyediakan 360. Maka kita kurangi 360 dikurang 250 VA sama dengan 110 VA. Insya Allah kalau dioperasikan ini sangat aman sekali teman-teman semuanya. Paham ya teman-teman ya? Jadi seperti apa Mas cara mengetahuinya? Nah, jadi teman-teman semuanya pastikan beban teman-teman itu berapa watt. Misalkan 2000 watt nih misalkan ya. Maka itu cari muatan listriknya berapa? 250 VA. Nah, setelah itu kalau teman-teman gunakan final Toshiba 1 set, mungkin nggak sih 1 set 150 sama dengan 120 VA? Nah, 120 VA dikurang 250, nggak mungkin teman-teman kalau misalkan menggunakan 1 set. Terus kalau misalkan 2 set gimana, mungkin nggak? 240 dikurang 250, sisanya cuma 10 VA. Itu pun nggak mungkin teman-teman semuanya ya. Pasti panas transistor finalnya. Jadi gimana Mas? Kita tambah lagi menjadi 3 set, ketemunya 110 VA sisanya. Insya Allah sangat aman. Seperti itu ya teman-teman. Untuk mengetahuinya pastikan dulu beban speakernya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke channel yang kedua, yaitu 150 dikali 4 teman-teman semuanya. Jadi kita cari muatan listriknya, Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa Mas? 150 dikali 4 sama dengan 600 ya teman-teman ya. 150 dikali 4 sama dengan 600. 600 dikali 0,8 sama dengan 480 VA. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi muatan listrik dari 600 watt atau 150 kali 4 yaitu 480 VA. Nah, kita cari muatan listrik untuk bebannya teman-teman. Bebannya berapa sih Mas? Bebannya yaitu 1500 kali 2 sama dengan 3000 watt. Nah, bebannya yaitu 3000 watt. Kita cari muatan listriknya, Q sama dengan P dibagi R. P nya berapa Mas? 3000 dibagi dengan 8 ohm sama dengan 375 VA. Nah, kita tarik kesimpulan lagi teman-teman semuanya. 480 ini adalah sumber dari transistor final tadi dikurangi beban 375 sama dengan berapa? 105 VA. Ini sangat aman teman-teman semuanya. Nah, seperti itu cara berhitungnya ya teman-teman ya, untuk menentukan berapa jumlah transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekian apa yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan tentunya dapat menginspirasi untuk teman-teman semuanya ya. Semoga dapat dipraktekkan juga dan mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman semuanya yang baru kenal dengan saya, jangan lupa kalau subscribe, tombol loncengnya dihidupkan. Tujuannya agar nanti kalau saya upload video seperti ini, teman-teman adalah orang yang pertama yang melihat video-video ini. Oke, paham teman-teman semuanya? Mungkin itu yang saya dapat sampaikan dan tidak ada lebihnya lagi. Dan apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.